Selamat sore, Center Stage JFW PIM 3. Kita balik lagi berdua bareng aku sama bareng Abel. Aga dan Abel di talk show yang terakhir ya Bel ya. Betul. Dan kali ini kita mau nge-spill dulu nggak talk show kita bakal tentang apa Bel? Mau di-spill sekarang aja nih guys. Boleh, coba spill dikit ya. Oke. Jadi sekarang ini setelah sebelumnya kita udah bahas tentang scale up fashion business. Sekarang kita mau beralih nih. Kita bakalan bahas tentang visual merchandising untuk kita bisa memanfaatkan visual di fashion business. Oke, itu nanti bahasannya pasti menarik juga buat orang-orang yang mungkin ingin membuat ya bisnisnya visualnya terlihat eye catching gitu ya. Iya, terlihat menarik, bikin orang-orang tuh jadi mau dateng. Maka dari itu untuk teman-teman yang mungkin waktunya luang ke mall lagi emang waktunya lagi luang, boleh banget duduk-duduk santai di center stage-nya JFW untuk dengerin talk show yang tadi akan membahas tentang visual merchandising. Betul. Terus juga selain di center stage ini ada 2 acara lainnya yang bisa teman-teman kunjungin. Jadi ada di mana aja Bel? Satu Bel? Di satu nih, pertama ada Fashion Link di PIM 2 di ground floor. Kalian bisa datang ke sana lihat booth-boothnya. Dan juga ada juga nih di PIM 3 kalian bisa datang ke Dewi Lux Market di ground floor juga. Oke, itu termasuk dari acara JFW juga ya? Betul, ini banyak banget acara fashionnya hari ini. Sampai seminggu inilah pokoknya, sampai hari Minggu nanti. Oh berarti di 3 tempat, di center stage ataupun di atas, kemudian di 2 tempat tadi itu selama 7 hari sampai tanggal 27 nanti? Benar, sebenarnya center stage sampai Sabtu sih, cuman kalian masih bisa ngunjungin acara-acaranya JFW sampai hari Minggu. Nah Bel, karena pembicara kita juga sudah datang dan juga moderator kita yang akan memandu jalannya talk show juga udah datang, kita pengen langsung aja ya untuk ngomongin sih kira-kira boleh kita spill dikit lagi tentang visual merchandising tadi yang udah kamu spill. Itu tuh berarti kalau dari aku nih, aku sekarang nih baru kebayangnya tentang berarti visual merchandising ini membahas tentang gimana look dari sebuah brand visualnya itu tuh eye catching, benar. Benar. Sebenarnya gue punya contoh gampangnya nih Ga. Gimana? Contohnya nih, kita kan sekarang lagi di mall. Pernah gak sih kalau misalnya teman-teman sekalian atau Aga juga lagi jalan-jalan di mall, terus niatnya cuma mau jalan-jalan, tapi ketika ngelewatin fashion store itu jadi ada rasa mau belanja gitu, mau masuk karena ngelihat display dari luarnya udah menarik. Oh iya, benar sih, itu kerasa sih. Itu kerasa buat gue kayak ketika mau beli barang, entah itu di outlet ataupun di all shop. Bener. Itu kayak ngelihat visualnya dulu, abis itu baru gue bisa ngelihat isi akunnya misalnya kalau all shop kayak gitu. Bener, kayak ada magnet yang narik karena kita ngelihat displaynya pun udah menarik. Bener. Nah kebetulan juga Bel, hari ini mungkin kita kasih tahu juga bahwa tema hari ini untuk talk show-nya adalah how fashion brands create narrative through their display. Benar. Jadi kita bakal ngelihat gimana sih merek-merek fashion ini memanfaatkan tampilan mereka sebagai media untuk menyampaikan cerita dan menarik hati konsumen bersama dengan narasumbernya. Kak Fania Setiakinasih, founder dari VMID. Oke, tapi sebelum itu Bel, mari kita undang kali ya moderator kita nih, Kak Dino Augusto, fashion scholar dari LaSalle College Fashion yang akan memandu sesi talk show kita kali ini. Kepada Mas Dino, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you banget. Wow. Ini kalau VMID ada yang udah follow belum ya? VMID belum. Ini kalau ada VMID diomelin semua kabel-kabel ini ya. Langsung judes tiba-tiba. Hai, selamat sore untuk Jakarta Fashion Week 2025 dan juga di center stage kali ini saya nggak sendirian dan ternyata adalah teman saya, satu alumni juga di satu perusahaan retail sebelumnya.
dengan VMID. I followed the Instagram for like udah lama banget karena kita sama-sama di retail, banyak banget referensi dari situ. Ternyata sama-sama ngobrolinnya tentang hal yang sama juga. We would like to invite Fanny Setiakinasih, founder and visual merchandising Indonesia. Boleh tepuk tangan dong? Kita boleh relax saja, yang lain boleh ke depan kali mungkin. Silahkan, aku pakai yang mana? Ini sebenarnya panitia nggak mau digulung dulu apa ya? Terima kasih, saya geser sini dulu. Kita duduk, enakan yang itu kali ya? Kita duduk di sini, lo duduk di sini kali ya? Ya, silakan. Boleh ke depan, boleh sambil relax dan apa kabar Fanny? Halo, udah nyala Kedengeran nggak? Halo. Aman ya. Ini suara saya harus lantang karena lagi di atrium, biar yang lain pada nengok ke bawah, ya kan? Apa kabar? Baik And mungkin sekali. introduction dulu, what is VMID? Itu adalah founder dari Visual Merchandising Indonesia, dan hari ini judulnya adalah Showcasing Style, the Narrative Power of Fashion Display. Ini banyak banget yang bisa dikupas soal naratifnya, soal displaynya, bukan cuma soal budget, cari barang-barangnya aja, tapi dari naratifnya. Can you explain a little bit about VMID and what do you do every day? Oke, terima kasih moderatorku yang ternyata benar satu alumni dan sempat ngobrol tentang visual merchandising tadi secara singkat. Jadi selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nama saya Fanny dari Visual Merchandising Indonesia. Adalah agensi visual merchandising yang fokus kepada retail business development, jadi mulai dari desain, kemudian build, display, VM training, dan VM guidelines. Jadi karena menyadari di Indonesia ini sebetulnya kebutuhan visual merchandising di retail itu sangat banyak dan sangat luas dan sangat panjang. Jadi kami merangkum service itu agar para pelaku retail bisnis ini bisa langsung one stop solution nih, kalau misalnya mau membangun store mulai dari desain, terus kemudian dibangunkan dan juga di display produknya, kemudian staffnya di training dan kemudian dibuatkan VM guideline untuk standarisasi. Panjang prosesnya sebenarnya ya, kalau sebuah toko itu pengen belanja, kayak lo lihat di belakang ini mungkin di depan-depannya, kalau nggak pengen belanja berarti harus hire VMID. Soalnya berarti displaynya kurang menarik karena there is narrative about it ya. In retail atau mungkin Bapak Ibu kemarin sempat, kalau sekarang JFW adalah fashion, sebenarnya nggak cuma fashion. Karena retail could be anything, could be food and beverages, bisa juga skincares, right? Bisa juga sporting goods. Betul, dan stores yang prinsipalnya di Indonesia sekarang makin banyak. Kalau dulu zaman kita 12 tahun, 15 tahun lalu mungkin prinsipal rata-rata jauh gitu ya. Jadi biasanya VM cuma terima guideline, abis itu dibangun. Ikutin, betul. Nah kalau sekarang justru brandnya brand Indonesia, naratifnya naratif creative director Indonesia, dan ditranslate oleh teman-teman dari Indonesia juga. Menariknya adalah, apa itu sebenarnya, kita mulai dulu nih, tarik dulu ketika visual merchandising, dasarnya itu bukan hanya interior, bukan hanya decoration, but it's a narrative. Can you explain a little bit, boleh dijelaskan sedikit, yang paling penting dari sebuah brand adalah naratifnya. What's your take on this? Oke, jadi pertanyaannya menarik sekali tapi juga lumayan sulit nih untuk dijawab. Jadi betul dulu 15 tahun lalu di Indonesia itu visual merchandising adalah sebuah pakem yang ditetapkan oleh sebuah brand dari head office ataupun ada aturan dari luar Indonesia untuk diterapkan di Indonesia. Saat itu visual merchandiser itu memang kreativitinya dibatasi karena aturan tersebut ya. Jadi kita tuh harus sangat patuh terhadap aturan-aturan pakem yang harus dijalankan. Nah, 5 tahun belakangan atau semenjak VMID berdiri ya 8 tahun, memang justru naratif itu diberikan kepada para visual merchandiser maupun para store visual designer gitu ya. Nah, kalau untuk poinnya apa saja, sebetulnya itu harus ditarik dalam sekali dari mulai pertama brand itu dibuat. Jadi memang pertama adalah original ideas atau sebetulnya kalau brand itu mau bikin store,
apa sih yang harus diperhatikan pertamanya original gitu ya. idea. Original idea. Ini yang harus dicatat ya Bapak Ibu, original idea kadang-kadang di Indonesia susah nih nemu yang kayak gini. Betul. Kebanyakan datangnya dari Pinterest Mbak. Gimana tuh? Kebanyakan kayak aku mau ikutan Dior dong, aku mau ikutan ini dong gitu. Bagus yang internasional, inspirasi tapi kadang-kadang membuat itu jadi nggak original ya. Jadi original itu bisa dikategorikan juga sebagai core-nya dari brand dulu nih. Jadi itu akan mempengaruhi overall store look nantinya. Pertama, pemilihan material. Kedua, gaya desain di toko seperti apa. Terus tipe manekinnya kayak gimana. Jangan makin kaku yang cuman tolak pinggang ini ya, sakit perut di kantor ya. Udah tahun 90-an, manekinnya boleh diganti Bapak Ibu. Betul. Atau misalnya sebenarnya Pinterest nggak apa-apa, asal memang benar-benar ngerti brand saya tuh posisinya di mana. Kalau memang misalnya sustainable produk ya pasti nggak pakai gold mirror yang wow gitu, yang pakai banyak rumah-rumah plastik rich people gitu ya. Rumah-rumah rich people. Kan harus pakai gold marble terus itu yang selalu dilakukan oleh brand saat ini. Nah, Betul. Pertama berarti satu originalitas, yang kedua adalah material dari store itu yang dipilih materialnya. Ketiga adalah window display, mau seperti apa. Manekin dipilih mau itu doff atau mau mengkilap atau mau pakai torso, itu juga sangat mempengaruhi gaya dari di toko. Betul sekali. Yang keempat propsnya. Jadi kalau props beli di marketplace Toko oren atau toko oren atau toko hijau ya. Itu akan soalnya pakai pay letter. Jadinya harus dari toko oren toko hijau. Kayaknya ngerti banget nih masalah dalam-dalamnya VM kan, emang begitu prosesnya. Tapi maksudnya adalah VMID mengencourage untuk para brand atau para visual merchandiser untuk yuk kita kan kreator gitu ya. Jadi tolong didesain propsnya lebih proper, kemudian bikinlah gitu ya di mana bisa dibuat gitu. Terus juga di dalam membuat signage atau logo atau kata-kata itu juga harus jangan sampai huruf sudah dipakai di brand apa, dipakai di brand sendiri. Jadi rasa-rasa Canva. Iya, rasa-rasa Canva. Biasanya kalau malas usaha ya, maaf ini moderatornya agak judes nggak apa-apa, karena kan kita representasi pengajar ya. Kadang-kadang kita juga di kelasku, di student-student gitu ya, kita make sure bahwa tadi originalitas. Kadang-kadang kan kita juga beli template. Ya, originalitas beli template, kemudian banyak juga yang kayaknya ikut aja, tapi kreativitasnya nggak jadi dikembangkan. Sedangkan VMID di sini hadir sebagai, kalau aku lihat sebagai pemasti gitu ya, make sure bahwa naratif hingga sampai di display itu terinterpretasikan dengan at least mencapai dengan lancar, dengan tadi poin-poin tadi. Ya, kalau mungkin di Indonesia sendiri, contoh bisa sebut beberapa brand Indonesia, jadi aman karena mungkin ownernya teman-teman kita juga. Ya mungkin narasinya memang sudah bisa dikategorikan original dan bisa ditampilkan terinterpretasi dengan baik. Mungkin bisa kasih contoh. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu sebetulnya ada sebuah summary atau ciri-ciri setiap brand yang memiliki naratif baik adalah satu, mereka di dalam melaunching brandnya itu satu, bersabar dengan proses. Tidak buru-buru. Ya. Kalau punya brand jangan instan ya. Karena apa? Menelurkan sebuah brand, kalau saya kapasitasnya sebagai visual merchandiser adalah nantinya kan akan membangun sebuah toko yang akan dikopi ke banyak tempat. Betul. Ya, satu Indonesia malah. Tapi kalau misalnya ide itu baru muncul, let's say 2 bulan, langsung mau bikin brand buru-buru semua dipesen, itu tuh perjalanan panjangnya tuh nggak bisa dipahami gitu. Kadang-kadang banyak bisnis yang pengen buru-buru gitu, karena kan takut pejabatnya udah ganti. Takut kita lagi mau cuci-cuci gitu kan. Nah, jadi disarankan setiap, misalnya kan di sini juga banyak ya mahasiswa yang mungkin nantinya bercita-cita ingin memiliki brand gitu ya, atau bahkan ibu bapak owner brand di sini. Yang pertama ciri-cirinya adalah mereka sabar akan proses. Karena apa? Proses itu menyangkut dari selain brand itu sendiri, desain tokonya, dia juga harus mempersiapkan dalam 1 tahun tuh harus
memperlihatkan apa sih dari yang reguler tema sampai dengan yang festif. Jadi festifnya ini bukan festif beli pohon jadi atau misalnya lain-lain. Nah, kalau misalnya contohnya kalau Bapak Ibu tahu teman-teman kita di Sukacita, contohnya saya suka sekali tokonya yang ada di Asta. Itu bercerita sekali mengenai kartun atau kapas dari awal sampai dengan akhir, sehingga ketika orang membeli produknya mereka tuh paham bahwa kenapa sih saya membayar segini gitu ya contohnya. Terus juga mungkin teman-teman di Tulola juga sangat thoughtful dalam membuat store, dan setiap campaign yang keluar itu sabar. Jadi memang ada apa ya? Ada proses riset dan development-nya kayak misalnya yang penari atau apa temanya tertentu tuh benar-benar dicerminkan dengan props yang betul gitu. Jadi orang juga paham, kalau saya mau cari brand ini, baju ini mah di sini aja karena dia sudah menanda gitu. Nah, salah satu klien VMID by the way Mas Shiro & Co juga. Oh, nice. Nah, itu juga salah satu contoh ketika mereka ingin menampilkan simple produk yang simple itu juga tercermin di dalam cerita di tokonya gitu. Dari kata semua orang justru menampilkan minimalis itu lebih susah ya. Sulit banget. Lebih susah dibanding sekali. yang festif atau mungkin heritage-nya lengkap, yang gebiar-gebiar ceritanya gitu lengkap. Iya, gebiar-gebiar gitu kayaknya terlihat seru gitu. Tapi yang minimalis justru lebih susah ya. Sulit karena minimalis itu kan dibatasi dari berbagai hal. Minimalis bukan berarti minim budget ya, tapi maksudnya dibatasi oleh warna, dibatasi oleh kata-kata, dibatasi oleh bentuk. Tapi gimana caranya message ini tuh tetap nyampe gitu. Nah itu tuh yang nguliknya agak-agak sulit. Yang paling tough dan yang paling mahal berarti dari invoice-nya VMID adalah penafsiran. Karena kan experiential ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belajar fashion, marketing dan juga visual itu ketemunya adalah ketika memang setiap orang yang masuk dapat experience. Betul. Dapat experience, mengerti experience, dan membekas experience-nya. Dan ini adalah tugas besar dari visual merchandiser ataupun mungkin visual decorator gitu ya. Kalau selama ini mungkin itu tadi yang nasional. Kalau yang nasional kali mungkin diceritakan kalau ownernya benar-benar memang punya waktu, punya passion, dan punya proses panjang untuk research and development. Kalau untuk internasional, sebagai referensi internasional mungkin yang bisa jadi gila ya kepikiran ya ke situ ya kira-kira apa? Banyak banget ya sebetulnya kayak ada Tiffany & Co gitu ya. Itu salah satu yang menurut saya sangat konsisten di dalam kalau mau festif-festif gini nih siap-siap aja window display-nya tuh gak kepikiran tiba-tiba. Tapi pakemnya kerasa ya. Betul. Jadi brand guideline-nya dan pakemnya tetap kerasa di seluruh dunia kerasa seragam tapi punya twist masing-masing gitu. Betul. Jadi ya memang yang tadi yang mahal dari interpretasi juga adalah konsistensi. Nah itu tuh mahal sekali. Konsistensi adalah di mana brand itu bisa menjaga identitinya dia dengan baik di berbagai masa, di berbagai negara. Jadi atau kalau di Indonesia berbagai wilayah lah. Jadi kan store di Jogja sama di Jakarta should be sama, tapi nggak bisa yang di Jogja di bawah sama seperti di Indonesia di Jakarta persis gitu. Nah itu yang harus pelajari juga. Siap. Nah, kalau itu tadi cerita-cerita indahnya aja, and I think having a retail having a fashion line aja udah complicated banget, apalagi having a fashion line menuju ke retail itu lebih jelimet lagi, apalagi punya offline store. Kalau kemarin online kok kayaknya generasi baru, teman-teman Gen Z banyak nih kayaknya teman-teman Gen Z. Gen Z katanya lebih suka experiential marketing. Sekarang lebih suka pilih-pilih langsung ke toko lagi sebenarnya. Mulai kembali lagi karena udah bosen banget online. Sehingga VM menjadi salah satu poros lah ya kenapa juga VMID makin besar. Tapi kalau di Indonesia ini dan juga kepada brand-brand yang sedang berkembang, apa sih challenge yang paling tough? Atau mungkin challenge umum selain budget? Semua langsung lirik-lirikan kalau budget ya udah pastilah ya. Ada uang, ada barang gitu kan. Kalau nggak ada uang ya ujung-ujungnya toko orange, toko hijau lagi dan akhirnya poinnya adalah ketika ngirit di budget anyway nggak usah ngobrolin soal narasi lah ya. Kita mundurin lagi. Kalau challenge dari VMID mentranslate narasi-narasi tersebut. Challenge nomor 1 adalah ketika brand tidak tahu produknya itu tuh mau dipresentasikan seperti apa. Misalnya
produk dengan quantity banyak sekali, SKU-nya luar biasa banyak. Tapi pengen ada experience store, ada experience di dalam store-nya. Berarti kan dari space, let's say ya, kita ngomong teknis nih ya, 100 meter persegi, minta 20 meternya untuk nanti ada Instagramable corner, ada makeup try on misalnya. Tapi Bapak Ibu ini produknya aja tuh belum selesai nih kita klasifikasi. Nah, jadi yang paling penting adalah setiap brand itu kalau ngomong tahu diri itu terlalu kasar. Mungkin menyadari bahwa produk saya ini banyak sekali. Either space-nya digedein kalau memang mau dapat experience, atau punya 2 tipe toko. Yang pertama jualan only, which is semuanya ke display. Yang kedua ya hanya sampel. Gimmick ya, gimmick maksudnya only kayak ya. Untuk experience gitu, karena biasanya sih ya kalau brandnya yakin pasti laku, biasanya hero produknya adalah memang the product itself, which is VM akan sangat mudah untuk aku mau produk gitu. Tapi kalau memang terlalu banyak experience, kadang-kadang juga narasinya nggak keluar karena terlalu messy gitu kali ya. Betul. Nah, challenge kedua adalah pengertian owner terhadap yang dia maksud diturunkan kepada departemen lain itu tidak nyampe. Contoh, yang dimaksud owner mau ada experience dong biar orang bisa nyoba-nyoba. Itu kan diturunin ke marketing, tapi marketing begitu sulitnya untuk bisa memberikan call to action bahwa ini boleh dicoba. Ayo dong datang ke toko saya untuk nyoba. Setelah turun ke marketing, PR-nya dikembaliin lagi ke VM, yaitu gimana sih Van kok kayaknya nggak bagus-bagus, ini orang kok nggak mau nyoba. Padahal nyoba yang dimaksud tadi itu pengertiannya tuh berbeda gitu. Jadi saran kami juga kepada brand, kepada business owner maupun tim yang terlibat di dalamnya memang harus sering sekali study ya. Maksudnya study itu banyak hal. Itu di Indonesia paling penting ya. Udah darurat membaca, darurat case study. Case study penting sebenarnya untuk keliling ke semua offline store dan juga mungkin gak cuma nasional, mungkin internasional, karena studi yang dilakukan oleh VMID juga udah pasti sangat panjang mahal sekali. Karena makanya dari situ experience dan education disitulah makanya mulai bisa ditwist ya. The more people behind the brands educate themselves on the target market dan juga educate themselves sama retail itu sendiri, makanya bisa dapat si challenge itu untuk bisa mengerti maunya lagi apa sih, season ini lagi pengen apa, season ini lagi pengen branding, season ini pengen coba-coba gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu oke. Jangan sering copy paste atau misalnya latah lagi ini, yuk kita momennya nih harus oke. Gen Z lagi suka ke toko, kita harus bikin desainnya seperti Gen Z yang disukai. Nah, kan jadi bisnisnya shifting ya gitu. Jadi harus mungkin lebih, kalau memang mau nggak ada apa-apa, it's okay dan nggak apa-apa. Karena retail bisnis atau terutama visual merchandising, orang tuh memahami dari 2 naratif. Yang pertama naratif mereka diam saja, artinya as a brand dan as a product. Yang kedua naratif ketika memang mereka sedang bercerita. Nah, jadi dua-duanya harus dikonsider sama-sama penting gitu. Sama seperti manusia, mungkin sama juga seperti Fanny dan aku ketika sedang diam itu artinya sedang mungkin ada nuansa stabilitas, ada nuansa tenang. Ketika nanti harus engage, memberikan nuansa experience gitu ya. Ada Siap. hal yang di-develop. Siap. Banyak banget sebenarnya itu mulai dari narasi tadi sampai menuju ke implementasi. Mungkin narasinya tuh juga harus diolah dengan baik sehingga narasi dalam 1 tahun tuh kita tahu nggak kagetan, nggak kebanyakan ad hoc gitu ya. Betul. Walaupun tadi kaitannya budget juga kalau tiba-tiba. Aku pernah misalnya dihubungin klien, Mbak 1 minggu lagi saya mau bikin tema ini bisa? Ya bisa-bisa aja, tapi kan panjang ya, belum didesain, belum approval. Kalau secara bisnis sih happy aja ya, langsung tapi nggak mungkin gitu. Jadi jangan invoice, 1 minggu. Invoice yang semingguan sama invoice yang setahunan agak-agak lain gitu kan levelnya. Siap, aku tadi sudah mulai jelas sebenarnya VM itu apa, visual merchandising dan juga visual decoration di sebuah store retail. Mungkin aku buka 1 pertanyaan dulu atau 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan maksimal. Kalau memang ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak aku yang nanya duluan. Tapi aku buka. Banget ya sama Pak dosen kalau ditanya aku bisa jawab nggak nih? Sama-sama dong, ini takut. pengajar mentor yang timnya banyak banget di sini. Plus juga kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang siap, boleh. Monggo panitia boleh wirelessnya.
Oh, Nah. kita kabel, dia wireless biar gampang. Nama dari mana? Mungkin hobinya apa? Tadi makan siang apa? Aduh banyak Oke, tuh. siap. Oke, halo Mas, halo Mbak. Perkenalin nama aku Michelle. Aku seorang mahasiswa. Nah, aku mau nanya nih. Dari tadi kan udah dijelasin nih cara ngedisplay toko secara offline, ya kan? Nah, aku mau nanya kalau misalnya kita punya usaha yang masih ada di online base doang. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk mendesain toko kita secara online itu? Terus apa sih relevansinya? Kalau misalnya tadi ini kan udah dibahas nih, display toko secara offline, kira-kira relevansinya untuk display toko secara online itu gimana? Terima kasih. Siap. Tadi namanya siapa? Michelle. Thank you so much Michelle. Really good question. Oke. Nah, Silakan, gimana nih. perbedaannya? Oke, jadi pertanyaan menarik banget. Jadi untuk Michelle, sebetulnya di balik store yang offline-nya bagus, sejujurnya mereka tuh memiliki online tim juga yang sangat bagus. Contoh ya, jadi kalau Mas Shiro & Co ingin launching produk A nih contoh ya, jadi mungkin nanti kalian bisa memverifikasi ke Instagram mereka atau ke website. Sebetulnya tema atau props yang digunakan itu sama. Jadi justru offline itu menunggu dari online. Jadi tim marketing, tim merchandise, tim photoshoot itu bukan hanya kalau dulu kan kita photoshoot cuma pakai backdrop ya, foto terus nanti ditaruh di toko hijau apa orange. Nah sekarang justru photoshoot itu lengkap dengan propsnya. Jadi contoh mau festive nih sekarang. Udah ada backdrop kain, ada lilinnya, ada beberapa garland mungkin, ada beberapa yang sudah dibentuk untuk ditemakan. Nanti foto tersebut akan dicetak atau dimasukkan ke media di dalam toko. Nah, berarti tugasnya VM saat offline itu harus mencari props atau memproduksi yang inline seperti yang ada di online. Jadi kata kuncinya kalau gimana sih mau bagus di online-nya sama, perlakukan seperti offline. Pertama, propsnya jelas. Apa ya, jadi jangan cuma tanaman ditaruh di situ. Terus nanti ada rumput-rumputan yang rumput kering lagi gitu kan. Jadi harus pertematik juga gitu. Kedua, penggunaan bukan penggunaan model, artinya model yang mengenakan produk tersebut itu juga disesuaikan mungkin dengan baju yang yang dipresentasikan. Yang ketiga adalah ya sudah pasti kualitas foto dan pencahayaan dan lain-lain gitu. Tapi yang pasti props itu sangat penting di dalam photoshoot. Betul. Persiapan menuju photoshoot. Jadi mungkin kata kuncinya dari narasi menuju ke offline itu sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada proses digital ya. Betul. Kita kan sebenarnya juga sudah digital. Semua foto akan masuk digital, semua props akan masuk digital, termasuk juga misalkan ada di website, ornamen ataupun juga kemenarikan plus promotion-promotionnya itu kan sebenarnya sudah disetting ketika setting dari campaign lama, ya. Iya, 3 bulan sebelumnya gitu. Ya, 3 bulan sebelumnya ya. Kalau bikin toko jangan tiba-tiba mau diskon 2 minggu lagi gitu ya. Yang nanti Desember sekarang udah selesai photoshootnya. Iya, biasanya malah gitu. kalau Desember mulai Agustus udah pesan-pesan semuanya kan. Betul. Udah lock, kalau enggak nanti vendornya dapetnya yang kurang bagus. Ngerti banget nih kayaknya nih ya. Tapi mungkin Gitu. mentranslate menjadi offline kita selalu ada proses persiapan ataupun planning. Nah, planning tersebut mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Fanny adalah kongruen gitu. Kembar antara offline dan online sehingga menjadi hybrid ketika kita ketemu offline. Oh, ternyata di online-nya sama-sama seru. Experience-nya juga sama-sama seru. And then if there is music or there's any props Semua tadi dia bilang komponen, semuanya juga semua diperlakukan sama, termasuk juga oh ya, aku ingat kalau di offline itu pun juga pasti ada gambar photoshoot. Betul Ya, ada campaign harus besar. ada. Ya kan, setiap September biasanya kalau international brand itu September dan April ganti window. Nah, proses menuju ganti window pun juga akan menjadi translation narasi kepada visual merchandiser ya. Mungkin pertanyaan Michelle karena memang yang paham itu kadang adalah orang yang kayak kita melakukan di balik layar. Jadi tahu bahwa nanti kita November atau Desember temanya akan ini hasil photoshootnya. Nah tapi kalau Michelle kan sebagai customer pasti cuma sadar bahwa udah launching nih gitu. Ya. Jadi mungkin belum tahu. Iya betul, jadi mungkin kalau kamu punya toko online atau website ataupun social media, prosesnya sama sebenarnya dimulai dari
narasi, turun ke dalam brand development tadi, brand campaign, dan campaignnya dijadiin dulu campaign besar, baru turun online, offline gitu ya. Nanti kalau yang offline bisa dibantu sama Fanny dari VMID. Semoga cepat punya store ya. Cepat punya store, cepat dapat investor mungkin. Dan cepat-cepat nanti show di atas di Jakarta Fashion Week. Mungkin satu lagi kali ya, sekarang udah tinggal beberapa menit. Ada satu lagi? Ada satu lagi, ada malu-malu biasa. Atau mungkin terakhir pertanyaan, ada? Oke, terakhir pertanyaan dari aku. Mungkin closing juga. Apa sebenarnya forecast atau mungkin yang sekarang terasa dari local brands? Local brand itu sekarang trennya sedang apa dan mungkin kedepannya akan seperti apa in terms of visual merchandising? Oke, jadi good news-nya kadang sindiran-sindiran dari agensi atau beberapa pakar terhadap local brand di Indonesia yang sangat latah openingnya dan juga pembuatan brand yang sangat cepat. Sebenarnya kalau kami berbicara seperti itu lebih kepada ngejagain agar jangan sampai brand itu kayak template gitu. Yang penting logonya ketemu, namanya ada, jahit baju sama dengan brand. Nah, yang ingin kami sampaikan sebagai visual merchandising agency adalah saat ini good news-nya memang mereka sudah semakin sadar naratif itu. Jadi semakin kalau mau buka toko itu dipikirkan misalnya mungkin siapa brand ambasadornya, kemudian produknya diseleksi kembali karena sudah banyak sekali yang mirip mungkin. Desain tokonya unik-unik gitu ya. Jadi ya mungkin itu ya yang harus yang harus diperhatikan saat ini adalah bagaimana diingat-ingat terus gitu kalau mau membuat brand, bener nggak ya ini tuh belum ada atau maksudnya ini bakal semua komponennya unik, lengkap gitu betul, ya. Gitu. Oke, berarti challenge-nya dan juga sebenarnya promise di industri fashion sendiri bukan hanya collection-nya aja, tetapi mundur ditarik lagi dari narasi, turun kepada semua experience, 360 experience salah satunya adalah yang makin besar VMID dan adalah visual merchandising dan VMID sudah mengerti itu di 8 tahun yang lalu, udah ngelihat nih kayaknya ini bakal jadi bisnis gede nih. Ya, sekarang udah bagus dan mungkin ibu bapak atau teman-teman di sini juga harus paham bahwa membuat sebuah store itu mahal, nggak murah. Jadi maksudnya sayang sekali kalau misalnya hanya representasi dari brand ada di sebuah mall. Nah, sebaiknya betul-betul seperti memiliki anak gitu ya, kayak ini bagus, nanti buka kedua, ketiga, pelan-pelan tapi betul-betul pasti gitu. Dan hal tersebut sama di Jakarta Fashion Week ini, apapun bentuk kreasi di industri fashion adalah karya seni. Sehingga men-treat apapun itu, baik itu visual merchandising ataupun store sebagai karya, sebagai sebuah karya. Sehingga hasil tersebut memiliki proses panjang dari research and development dan juga bisa dinikmatin, kerasa gitu ya. Passion dari narasinya sama passion dari brandnya. Thank you so much untuk Fanny dari VMID. Sekali lagi tepuk tangan dong. Nanti mungkin kalau ada yang mau magang, silakan langsung di foto. Silakan loh, sedang buka magang. Ya kan, aku langsung nembak loh, tiba-tiba mau dimagang. Ada yang mau magang. Oh mau nanya satu lagi masih bisa punya waktu? Bisa? Boleh. Udah berdiri nih. Maaf ya mendadak. Enggak apa-apa. Jawabnya berdiri aja loh. Ya mendadak nanyanya boleh ya, tapi kalau bikin brand nggak boleh mendadak ya. Iya, halo Kak, aku mau nanya. Jadi aku dari brand owner. Backgroundnya aku sekarang brandnya itu masih di low price dan lagi transisi ke middle price mungkin, lebih naik gitu. Dan aku lagi berpikir apakah untuk aku bisa ke middle price itu aku invest di offline atau di VM-nya gitu. Nah menurut kakak nih strategi udah benar gak ya, dan kira-kira ada tipsnya nggak supaya orang kayak yang sebelumnya tahu oh ini harganya murah nih, dan karena aku mungkin udah nge-push dari VM atau segalanya tuh mereka jadi bisa accept harga middle price aku. Tentu aku juga didukung yang lain, misalkan dari kualitas barangku juga dan dari offline-nya itu juga mungkin bisa. Makasih. Mungkin aku boleh cek dulu tipe produknya apa? Ladies wear, menswear, apparel? Women's wear ya. Women's wear, apparel berarti ya? Sekitaran itu. Sepatu sih spesifiknya. Sepatu. Oh sepatu bukan apparel. Footwear. Footwear, oke. Footwear
untuk middle price. Middle price-nya itu sudah lepas dari angka 1 juta atau Enggak, di bawah. Di bawah 1 juta, dari 500 sampai 1 juta gitu ya? Iya, sekitaran itu misalnya. Tapi berarti saat offline harganya sudah beda dari online? Belum di set sih, tapi pasti harusnya beda sama online gitu. Tapi nama brandnya sama? Sama, Oke, lagi mau shifting gitu. siap. Oke, kesulitannya shifting itu kalau teman-teman sadar suka ada brand yang di belakangnya ada privé atau signature, itu kan adalah kata lain dari naik kelas ya. Tapi kadang memang ini sangat tergantung ya. Maksudnya kalau memang di online sudah diminati dengan harga segitu, pada saat shifting menjadi middle itu ceritanya harus panjang tuh. Kenapa saya bisa beli produk ini harganya lebih mahal? Apakah kualitasnya lebih bagus? Ataukah karena punya toko offline memudahkan orang beli jadi harganya dinaikin karena harus membayar cost toko? Dan apakah melayani target market yang berbeda juga? Betul. Ya. Kalau melayani target market yang sama, berarti harus banyak narasi di situ ya, banyak cerita bridgingnya menuju ke offline. Tetapi ketika menuju ke target market yang baru, misalnya contoh tadinya ada di toko Orange, terus masuk ke Pondok Indah Mall gitu. Kemudian target marketnya totally beda. Nah itu kalau totally beda gimana? Oke, kalau menurut aku totally beda itu justru lebih aman karena benar-benar identity baru ya. Bahkan mungkin induk brand yang sebelumnya nggak perlu diceritain nggak apa-apa karena memang dua hal yang berbeda. Bukan berarti yang sebelumnya jelek, tapi maksudnya adalah nggak apa-apa, betul. Orang memiliki pilihan dan ya narasi yang berbeda gitu, naratif yang berbeda terhadap brand tersebut gitu. Jadi berbeda kendaraan ya? Iya. Mungkin tadi funny casual, kemudian yang ada di Pondok Indah Mall adalah funny privé. Iya. Gitu. Jadi beda kendaraan sehingga jauh lebih mudah untuk menuju ke offline. Ya, dan beban kata privé, signature atau naik kelas itu bebannya berat sekali karena orang akan selalu membandingkan, nggak apa-apa kok nggak usah pakai yang mahal ini misalnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, dan penting juga bahwa yang lama itu beneran masih ada apa enggak kan? Apakah bener shift semua? Kalau shift semua sih mungkin kita bisa narasinya berbeda. Jadi paling penting tadi Kak Fani adalah bilangnya bahwa offline bisa terjadi tapi harus mengambil waktu untuk menciptakan narasi yang tepat dulu. Narasi dan cerita dan persiapan untuk menuju ke offline. Jadi investasinya nggak cuma uang ya, investasinya juga investasi waktu dan juga riset dan development. Ya, setuju. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin detailnya bisa langsung ngobrol sama Kak Fani. Kayaknya mukanya masih bingung-bingung. Mukanya masih bingung. Tadi tenang aja, akan dijawab. Tenang, tapi itu trigger yang baik, trigger yang bagus. Untuk anak-anak muda ataupun juga teman-teman untuk bisa belajar terus. Hari ini belajarnya mungkin tadi cuman kilat dan saya udah dikedipin kanan kiri nih. Udah live di Metro TV over soalnya 15 menit. Jadi kita harus kena charge. Tapi it's totally fine. Ladies and gentlemen, once again Fanny from Visual Merchandising Indonesia. Mungkin di follow, cek Instagramnya VMID. Ya. Aku izin foto bareng bersama. Siap, mau izin foto dulu katanya. Ini boleh digeser-geser kali ya, kabelnya kalau foto agak kurang bagus.